Selamat pagi pendengar RRI, di mana saja berada, kembali dalam dialog Lintas Bengkulu Pagi edisi hari ini, Kamis 11 Agustus 2022 bersama saya Rocky Eka Putra. Pendengar, dalam dialog Lintas Bengkulu Pagi edisi kali ini, kita akan mengangkat tema peran lintas kalangan mengisi kemerdekaan pasca meredanya pandemi di Bengkulu. Pendengar, sebelum kita memperkenalkan narasumber yang telah hadir di studio RRI Persatu Bengkulu, tentunya kita ketahui bahwa 17 Agustus 2022 nanti bangsa Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77, dan tentunya semua elemen masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tersebut banyak kegiatan yang dilaksanakan, dan tentunya selain dari kegiatan tersebut ada nilai-nilai yang terkandung dalam pelaksanaan kemerdekaan atau memperingati kemerdekaan ke-77, dan tentunya nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan juga untuk membangkitkan semua kalangan agar ya tidak lupa dengan hari kemerdekaan, dan juga dalam pelaksanaan nilai-nilai kebangsaan yang terus dan harus dilaksanakan oleh seluruh masyarakat. Dan nantinya tentunya kemeriahan-kemeriahan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat dalam memperingati Hari Kemerdekaan juga kita akan tunggu, meskipun saat ini belum terlalu terlihat, tapi dengan meredanya pandemi dipastikan akan banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat. Dan di balik itu semua tentunya ada juga pekerjaan rumah yang harus dilakukan oleh pemerintah, tidak saja secara nasional namun juga di tingkat daerah Provinsi Bengkulu. Dan untuk membahas semua persoalan tersebut, saat ini telah hadir dua narasumber di studio RRI Persatu Bengkulu. Kita perkenalkan terlebih dahulu, yakni pertama Ketua Pengurus Daerah Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu, Apoteker Destita Hairilisani, Ya. SPAM MSM. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Pak Rocky. Ini Selamat agak pagi. susah dikit namanya. Namanya agak unik ya. Iya, agak unik. Khair Lisani itu kalau kata orang tua saya, khair itu baik, Baik. lisan itu berbicara. Jadi Iya. diharapkan Destita menjadi orang yang baik dengan berbicara dengan baik. Tapi memang apoteker di depannya Bu ya. Iya, saya kebetulan profesi apoteker, lulusan apoteker dari Universitas Indonesia Jakarta. Iya, mantap. Oke, sukses ya Bu. Insya Allah. Tapi kabarnya hari ini baik Bu ya. Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Semoga Pak Rocky juga sehat, semua Amin. teman-teman di RRI dan yang mendengarkan acara ini sehat semua ya. Amin. Amin, amin, amin. Pendengar, narasumber kita yang kedua yakni Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani HKTI Kota Bengkulu, Dian Marfani SIKOM. Selamat pagi Bung Damar. Pagi. Ini Selamat pagi. namanya sudah tidak asing bagi RRI Bengkulu karena bisa dibilang dalam satu bulan pasti Bung Damar hadir sebagai narasumber nih. Amin, insyaallah. Ini cukup vokal. Iya. Ya. Kabarnya hari ini gimana? Alhamdulillah baik ya. Baik ya. Ya. Oke. Ibu Destita, Bung Damar, kita ketahui bahwa tema yang kita angkat pada kali ini yakni peran lintas kalangan mengisi kemerdekaan pasca meredanya pandemi. Dan kita terlebih dahulu kepada Ladies First. Ladies Tentunya Ibu Destita nih. Iya, gimana Pak Rocky? Terutama kita ketahui peran lintas sektoral, kita lihat dari aspek perempuannya dalam mengisi kemerdekaan, dan tentunya ada nilai-nilai yang terkandung di dalam memperingati HUT kemerdekaan tahun ini, khusus untuk dari kalangan perempuan. Dan kita ketahui Ibu juga sebagai Ketua TP Sriwijaya, ini seperti apa nih? Iya, terima kasih Pak Rocky ya. Jadi ya memang alhamdulillah ya kemerdekaan tahun ini ya kita bisa memperingati, istilahnya bisa mensyukuri ke-77 untuk Indonesia. Jadi 2 tahun kemarin kan kita mungkin tidak bisa merayakan atau memperingati dengan sama-sama ramai-ramai dengan situasi yang mungkin sulit dengan kondisi COVID pandemi. Nah, alhamdulillah sekarang COVID sudah sedikit bisa teratasi, mereda, dan tentunya ada kebangkitan-kebangkitan di tahun ini cukup istimewa ya untuk peringatan kemerdekaan Indonesia, terutama untuk kaum perempuan, di mana perempuan itu kita
di semua sektor ya, Yeah. sektor keluarga, di keluarga kita Yeah. terutama dari lingkungan yang terkecil, kemudian di pekerjaan, kemudian seperti di Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya di organisasi, dan juga di pemerintahan dan lain-lain. Jadi apa perannya? Kita sebagai perempuan dari lingkup terkecil harus mulai membangun lagi, menggerakkan lagi kemampuan dari mulai dari keluarga kita. Sikap nasionalisme, kemudian merayakan, mensyukuri kemerdekaan dengan mengisi kemerdekaan itu dengan hal-hal yang bermanfaat di peran kita perempuan, ibu. Kita harus mulai mendukung lagi anak-anak kita untuk sekolah lebih, sekarang sudah mulai offline lagi, sekolah lebih baik lagi, mengisi kemerdekaan baik lagi. Suami kita juga sudah mulai bekerja full ya. Kalau dulu mungkin masih di rumah, masih kantor, sekarang kita sudah mulai full. Kita sebagai perempuan di rumah menyiapkan apa yang diperlukan dan mendorong, menyemangati lebih giat lagi untuk bisa suami dan keluarga kita memberikan yang terbaik buat Indonesia, terutama di 77 tahun ini. Dari lingkup keluarga, kemudian dari lingkup organisasi, organisasi perempuan, kita sudah mulai nih, teman-teman sudah mulai berkumpul lagi, sudah mulai berdiskusi kembali mengenai isu-isu perempuan yang mulai lebih aktif lagi, memberikan pelatihan-pelatihan lagi, dan mudah-mudahan itu lebih mengena ke masyarakat sehingga memberikan hasil yang lebih kelihatan, lebih optimal dibanding yang pandemi sebelumnya. Maaf, seperti itu. Jadi seperti Sri Kandi, ini kami di 17 Agustus ini bekerja lintas sektoran dengan pemerintah, dengan organisasi perempuan, akan membangkitkan lagi rasa nasionalisme. Misalnya dengan mengadakan besok Sabtu nih, kita mau mengadakan pawai besure. Pawai besure ya? Pawai besure di Pantai Panjang. Itu menunjukkan sikap nasionalisme kita dengan mengangkat budaya Bengkulu. Itu peran, walaupun kecil-kecil kayak kita adakan kegiatannya, tapi efeknya, perannya insya Allah bermanfaat. Itu pawai nanti diikuti seluruh kalangan atau? Kami mengundang seluruh kalangan. Jadi masyarakat Bengkulu hari Sabtu sore jam 14.30 kita berkumpul di Malibu. Kita akan ada pawai besure sampai sport center jalan. Nanti ada door prize. Nah, itu kita menyuarakan, kita akan mensosialisasikan besure di Provinsi Bengkulu ini kita kuatkan, nanti akan terekspos ke nasional. Siapa tahu di nasional ini kita bisa angkat besure sebagai batik nasional juga. Kan sekarang lebih banyak batik dari Jawa Tengah, batik dari mana-mana. Itu salah satu contoh mengisi kemerdekaan di bidang kebudayaan dari sisi perempuan, terutama Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Oke, tahan dulu Ibu Destita, kita ke Bung Damar nih. Ayo Mas. Kita ketahui HKTI. Ya. Ini HKTI biasanya ke tani nih. Ya. Ini pemuda tani atau Ya. seperti apa nih? Ya. Jadi tentunya dalam menyikapi HUT kemerdekaan ke-77 tahun 2022 ini seperti apa nih? Ya, terima kasih Bung Rocky dan pendengar Ya. se-Indonesia yang mungkin lagi menyaksikan live streaming ini. Baiklah, kami dari Kerukunan Tani Kota Bengkulu tentu menyambut baik ya dengan peringatan 70 tahun usia 77 tahun usia Republik Indonesia yang saya pikir sudah tidak muda lagi, artinya Sudah tua kalau dari segi umur ya. Udah datuk-datuk. ya, artinya secara pengalaman ya kan, kematangan itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Namun artinya kami dari sisi petani masih banyak PR. Meskipun di tengah usia yang tidak muda lagi ini, artinya banyak PR bagaimana persoalan-persoalan distribusi pupuk ya kan. Terus bagaimana persoalan masalah pemberantasan hama dan mungkin perubahan iklim yang saat ini perlu menjadi atensi pemerintah. Nah, makanya dengan usia 77 tahun ini kami berharap ya masyarakat petani Kota Bengkulu ya ingin agar adanya segera perubahan ya, perubahan kemajuan ya, yang dirasakan oleh masyarakat petani. Karena terus terang dengan luas wilayah areal pertanian persawahan 350 hektar ya di Kota Bengkulu sendiri, ini menjadi catatan. Artinya bagaimana petani ini bisa disejahterakan melalui program-program ya dengan usia 77 tahun ini yang tidak muda lagi. Artinya kan dari sisi program pemerintah sebenarnya sudah harus menyentuh, sudah harus optimal ya kan. Makanya kita sangat berharap pemerintah bisa ya di tengah program ketahanan pangan ini kan menjadi atensi secara nasional nih. Bagaimana Pak Jokowi ya kan. Jadi kami di Kota Bengkulu ya berharap
itu bisa terwujud ya program ketahanan pangan ini. Karena dengan program ketahanan pangan ini bagian dari perjuangan loh, bagian dari perjuangan petani bagaimana menjaga stabilitas pangan di Indonesia, khususnya di Kota Bengkulu kan. Harga tetap tinggi. Ini kan dilematis artinya kan. Artinya kita petani di tengah kesulitan, di tengah harga tinggi, tapi petani masih belum sejahtera. Sebenarnya selaras ketika bicara kenaikan harga pangan itu berdampak kepada kesejahteraan petani. Tapi ironisnya kan tidak. Makanya ini menjadi PR bersama lah, PR bersama semua pihak. Kami berharap ya masyarakat petani ini yang sekarang masih banyak luas area lahan meskipun tidak secara terpenuhi secara keseluruhan di Kota Bengkulu, tapi setidaknya dengan ketahanan pangan ini mampu memberikan daya tahan anak-anak generasi ya masyarakat kini untuk bisa lebih optimal. Artinya berjuang itu kan tidak lagi harus megang senjata ya kan. Ya, tidak berdarah ya. Tidak perlu lagi, artinya bagaimana karena dengan kebutuhan pangan itu terpenuhi, asupan gizi, vitamin, daya tahan masyarakat juga akan meningkat. Artinya mempengaruhi pola pikir. Ya. Nah, gitu Bu. Kalau sejauh ini melihatnya apakah ya bisa dibilang 77 tahun kemerdekaan Republik Indonesia petani sudah sejahtera atau seperti apa? Saya pikir belum. Belum ya, untuk di Kota Bengkulu masih belum karena ya masih kita melihat keluh kesah petani itu soal distribusi pupuk subsidi yang ya sampai sekarang masih belum merata distribusi. Padahal secara kuota kalau dari versi pemerintah sudah maksimal. Tapi kita turun ke lapangan masih ditemukan persoalan kelangkaan pupuk. Sehingga mereka harus membeli pupuk non subsidi yang harganya jelas jauh 2 kali lipat dari harga yang subsidi. Sehingga inilah menyebabkan biaya kos petani itu menjadi tinggi. Nah, makanya tadi artinya ketika kos biaya produksi mereka, pemeliharaan, penanaman segala macam tinggi, otomatis mereka harus mengeluarkan lagi tambahan. Sementara dari sisi harga sudah tinggi kan, ini akhirnya tidak tersejahterakan kecuali kalau pupuknya subsidi dapat merata. Saya pikir harga tinggi itu berdampak positif bagi masyarakat petani sehingga kesejahteraan mereka tercapai gitu. Oke, tahan dulu Bung Samad. Kita ke Ibu Desti Tani. Melihat peran dari perempuan dan anak khususnya di Bengkulu, sejauh ini Ibu melihatnya seperti apa? Iya, untuk terima kasih Pak Rocky. Untuk perempuan di Provinsi Bengkulu ini menurut saya sudah bisa berperan aktif di segala sektor, terutama di sektor pemerintahan. Banyak perempuan-perempuan yang menduduki jabatan-jabatan yang penting baik di legislatif maupun eksekutif, dan tentunya ini memiliki peran memberikan sumbangsaran yang mewakili suara-suara atau ide-ide untuk perempuan. Nah, selain itu juga di organisasi-organisasi perempuan yang menyuarakan, misalnya kalau seperti Sri Kandi, kami punya visi meningkatkan sumber daya manusia khususnya perempuan dan anak untuk lebih maju dan hebat ya. Jadi Sri Kandi ini kita pegiat perdamaian. Jadi kita menolak keras untuk segala macam kekerasan terhadap perempuan. Jadi banyak juga teman-teman kita di organisasi membela untuk adanya kesetaraan gender, menghindari kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap anak, perundungan terhadap anak. Itulah peran-peran perempuan sudah mulai mengadvokasi untuk kesetaraan gender dan itu semua. Dan juga di bidang pendidikan, perempuan di bidang pendidikan kita seperti lihat rektor, bahkan rektor sekarang ada yang perempuan. Itu juga sudah merupakan suatu perwujudan bahwa perempuan itu mengisi posisi-posisi yang penting yang memberikan manfaat langsung di Provinsi Bengkulu ini. Artinya secara umum di 77 tahun yang saat ini, berarti meskipun peran perempuan sudah mulai terlihat, apakah sudah optimal atau seperti apa? Belum optimal. Seperti sama Mas Damar ya, kita masih punya PR banyak sekali ya. Kita punya PR bahwa perempuan itu harus berani ya, karena sekarang kita masih sering ya mendengar berita-berita di Bengkulu terjadi kekerasan perempuan dari pihak suami, kekerasan perempuan dari ayah ke anak itu kan. Jadi itu PR besar sekali buat kita. Memang sudah ada yang baik yang seperti contoh-contoh tadi menduduki peran-peran di posisi-posisi penting, namun ada juga perempuan yang harus kita dukung, harus kita motivasi untuk berani untuk menjadi perempuan yang lebih berani lagi untuk memberikan manfaat yang lebih besar lagi di provinsi ini. Jadi peran TP-nya seperti apa nih nanti? Peran dari TP Sriwijaya? Ya, kami dari Sri Kandi Sriwijaya sebagai pegiat perdamaian, kami melakukan aktivitas-aktivitas seperti sosialisasi mengenai
anak-anak supaya berani, supaya bagaimana dia menjaga diri dari kekerasan, perempuan supaya berani, bagaimana dia bisa sejajarkan diri dia dengan laki-laki, memberikan motivasi pendidikan, pelatihan, dan ya itu kegiatan-kegiatan seperti itu yang kita lakukan. Tapi tidak melupakan kodrat sebagai tidak, kita tetap harus menjaga kodrat kita sebagai perempuan. Oke, ya pendengar, dialog hari ini selain bisa ditonton secara langsung melalui live streaming YouTube RRI Net, juga bisa didengarkan melalui FM 92,5 MHz. Dan pendengar, kami juga membuka layanan interaktif nantinya bagi pendengar RRI yang ingin bergabung, bisa di nomor 0736 7321 995, kemudian di nomor 0736 345685, dan kemudian juga kami membuka pesan layanan singkat melalui via WhatsApp di nomor 0811 7307 079. Dan pendengar, masih dengan topik peran lintas kalangan mengisi kemerdekaan pasca meredanya pandemi, kita ke Bung Damar nih. Siap. Meskipun saat ini atau juga sudah dijelaskan berbagai persoalan yang dihadapi para petani, itu memang berbagai persoalan. Yang akan HKTI lakukan sendiri seperti apa nih? Ya, makanya kita dari HKTI itu terus melakukan semacam identifikasi identifikasi terhadap persoalan-persoalan yang ditangkap di tingkat petani. Karena kami juga di HKTI tidak hanya bicara soal petani ya, soal masalah kesejahteraan nelayan, persoalan-persoalan di nelayan. Nelayan kita, juga ya? Karena kita kan di daerah pesisir ya, pesisir pantai yang notabene banyak kelompok-kelompok nelayan yang juga perlu disentuh melalui program-program bantuan dari pemerintah. Tapi sejauh ini kalau di tingkat persoalan nelayan ya itu masalah ya faktor iklim cuaca yang saat ini masih, kalau istilah di petani itu masih paceklik dia. Karena sistem perubahan iklim, badai segala macam ini kan membuat mereka tuh tidak maksimal melaut, ya, sehingga mempengaruhi dari tangkap. Akibatnya ya biaya kebutuhan hidup mereka sehari-hari terganggu ya kan. Nah, inilah bagaimana sebenarnya kita mendorong ya melalui dinas terkait untuk melakukan semacam pembinaan program-program penangkaran ikan ya kan, bagaimana upaya meningkatkan ekonomi keluarga, terutama istri-istri nelayan itu dengan program sentuhan UMKM. Nah, misalnya kan sering kita lihat tuh di pinggir pantai itu banyak jajakan ikan asin ya kan. Tapi kan sampai dengan saat ini kan ikan asin produk-produk rumahan itu kan belum mampu ya masuk mungkin pasar modern ya kan. Kita lihat di Hypermart tidak ada ikan asli Bengkulu ya kan, ikan asin, ikan teri kan. Inilah makanya kita berharap ya bagaimana melalui OPD terkait itu menyentuh mereka sehingga produk-produk mereka ini, hasil rumahan ini bisa masuk ke pasar-pasar modern kayak mungkin Indomaret segala macam ya kan. Jadi sampai modern lah ya. Jadi pasar modern ini sehingga ya bagaimana, apalagi sekarang di tengah kemajuan teknologi ya, mungkin bisa berjualan online. Tapi itu semua harus menarik. Artinya bagaimana menciptakan retail? Artinya mungkin bagian dari pengemasan, bagaimana strategi penjualannya, diedukasi dari sisi pengetahuan ibu rumah tangga ini. Nah, ini belum kami melihat itu, ya kan? Bagaimana dari pemerintah terkait. Makanya nanti kita akan mendorong bersama dengan OPD bagaimana memberikan program pelatihan, mungkin bisa bekerjasama dengan TP Sriwijaya kan. Bagaimana memberikan edukasi, pelatihan, marketing misalnya bagi ibu-ibu nelayan. Karena mereka kebanyakan kan berdagang di pinggir-pinggir air pantai, tapi kan masih sederhana sekali kalau kita ikan asin digantung-gantung gitu kan. Kalau secara higienis itu tidak higienis kalau kita bicara, karena masyarakat kan, konsumen kan pengen yang higienis kan. Dan kemasan menarik. Kemasan menarik. Nah, ini menjadi PR bersama gitu nah kan. Mungkin dari TP Sriwijaya nanti bisa memberikan pendampingan ya kan. Jadi bagaimana kemasan packing sehingga ikan ini menarik kemudian higienis. Sehingga kalau demikian saya pikir masyarakat mungkin berbondong-bondong beli, mungkin bisa jualan tidak hanya manual kan, jualan online melalui aplikasi semacam. Seperti yang disampaikan oleh Bung Damar tadi, persoalan yang kita tangani di bidang petani dan juga nelayan. Dari dua profesi tersebut, apakah sudah ada yang bisa terrealisasi
dari aspirasi masyarakat petani sampai saat ini? Ya, nelayan? alhamdulillah. Kalau untuk dari sektor kalangan petani, kita alhamdulillah sudah mengadvokasi ya kemarin melalui kegiatan menghadirkan anggota-anggota dewan ya kemarin dengan anggota DPD RI Ibu Riri Damayanti, lalu kemudian Ibu Septi Yuslina turun ke sawah langsung, bahkan bersama rektor dan anggota DPD Provinsi Edi Tiger atau Pak Gustian, itu kita membedah persoalan tentang masalah kesulitan air ya, kelangkaan air yang masih debit air belum maksimal, sehingga mereka butuh sumur bor. Nah, alhamdulillah kemarin sudah kita advokasi dan mungkin dalam waktu dekat akan memberikan 3 sumur bor untuk petani di dusun besar, kelurahan dusun besar. Dan ini sebenarnya jerih payah dan perhatian pemerintah melalui anggota dewan wakil-wakil rakyat ini melihat persoalan di petani, masalah air, karena kan apalagi kalau kita lihat juga masih adanya kebocoran drainase yang inilah membuat debit aliran air itu menjadi berkurang, karena areal persawahan ini kan tidak lepas dari air. Kalau airnya tidak maksimal, artinya otomatis hasilnya tidak akan, atau tanamannya tidak akan maksimal tumbuh. Nah, ini dalam waktu kita akan distribusikan 3 unit sumur bor untuk bagi petani. Nah, itu di kalangan petani. Kemudian untuk di kalangan nelayan kita dalam waktu dekat akan melakukan sosialisasi bagaimana inventarisasi masalah-masalah nelayan. Seperti tadi, nanti kita akan rangkum untuk kemudian kita bawa ke dinas atau OPD terkait. Oke, Bung Damar, Ibu Destita, seperti disampaikan oleh Bung Damar tadi, masalah petani, mungkin baik itu dari seperti ada yang disampaikan oleh masyarakat nelayan tadi, produk yang dihasilkan para nelayan tersebut belum mencapai pasar tradisional atau pasar modern. Nah, ini kira-kira dari itu kan mungkin juga perempuan itu yang biasanya yang bekerja seperti itu. Ini dari kita seperti apa nih nanti nih, Mbak? Bu, apakah ada pembinaan khusus yang akan kita lakukan atau mungkin pendampingan atau pemberian modal juga bisa jadi? Ini seperti apa? Ya, terima kasih Pak Rocky. Ya, saya setuju sekali ya dengan Mas Damar tadi ya, menyampaikan bahwa Srikandi TP Sriwijaya ini kan kita dibentuk tanggal 16 Juli kemarin ya. 16 Juli kita dilantik, dan saat ini kita sedang dalam proses penjajakan audiensi untuk bekerja sama dengan OPD-OPD terkait, organisasi-organisasi yang ada di Provinsi Bengkulu, termasuk dengan HKTI. Nah, dari situ nanti kita akan bersama-sama mengidentifikasi tadi seperti Mas Damar sampaikan, apa saja yang bisa kita kolaborasikan, kita sinergikan dengan Srikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya. Misalnya saja dengan petani tadi, mungkin kita bisa bekerja sama dengan beberapa pihak, misalnya OPD Pertanian, kemudian HKTI, bahkan kita bisa gandeng universitas pendidikan, atau bahkan bisa dari profesional-profesional di bidang pertanian, misalnya pabrik pupuk mungkin yang tadi Mas Damar sampaikan, sekarang mungkin masih perlu lebih banyak edukasi, dan Tenaga Pembangunan Sriwijaya di Srikandi kita memberikan edukasi, motivasi, pelatihan, bisa nanti kita kolaborasikan ya Mas Damar ya, untuk memajukan produk-produk kita supaya bernilai lebih dan bisa dijual di pasar modern seperti yang tadi disampaikan, bersaing gitu. 16 Juli 2022. Baru ya. Artinya baru banget. Baru sekali kami dilantik oleh pusat, dan kebetulan dihadiri oleh Bapak Gubernur kita. Dan alhamdulillah sampai saat ini kita sudah banyak mendapatkan informasi, berdiskusi dengan beberapa instansi pemerintah, organisasi juga yang ada di Provinsi Bengkulu ini. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bersama-sama bersinergi, berkolaborasi, memberikan aksi nyata apa yang bisa kita kolaborasikan, sinergikan. Umurnya masih baru lahir. Oke, dengan untuk mengisi kemerdekaan yang umur baru belum sebut 1 bulan belum, ya. Kan tanggal 16 nanti baru 1 bulan. Menuju kemerdekaan. Gebrakan perdananya apa kemarin? Gebrakan perdana kita sudah ada kita memberikan konferensi pers, memberikan dorongan untuk yang kasus perundungan di Bengkulu Utara, mungkin ingat. Ya, kita mengecam keras itu. Kekerasan terhadap bullying di suatu sekolah di Bengkulu Utara. Mas Damar juga sebagai wartawan juga membantu kita untuk memberikan bahwa kita mengecam keras itu, kita meminta pihak-pihak terkait untuk memperhatikan hal itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemarin terhadap kasus yang terjadi di Kota Bengkulu ini adanya tindakan pelecehan dari ayah kandung ke anak.
sendiri. Itu kemarin juga kami menyampaikan press release juga bahwa kami mengecam keras Rikandi hal tersebut. Kita tidak bisa menerima adanya tindakan-tindakan seperti itu dan meminta bantuan untuk semua pihak mengoptimalkan pendampingan untuk kasus-kasus tersebut. Yang ketiga ya perayaan tadi, perayaan kemerdekaan ini kita ada beberapa kegiatan, nanti pawai besure, kemudian ada pemeriksaan kesehatan, senam lansia, pembelian konseling KB gratis bersama BKKBN, pemberian edukasi mengenai obat, makanan, dan kosmetik bersama Badan POM Provinsi Bengkulu. Jadi inilah yang dalam bulan ini insya Allah akan kita lakukan. Oke, khusus untuk masalah perempuan dan anak tadi. Kalau dari TP Sriwijaya sendiri, apakah hanya sebatas dorongan? Apakah mungkin juga terlibat nanti dalam persoalan tersebut atau seperti apa? Ya, kita saat ini kita mulai mengidentifikasi, melakukan press release dan konferensi pers, kemudian akan melakukan pendampingan, pendampingan langsung. Jadi dari anggota-anggota kita terdiri dari beberapa bidang, ada juga bidang hukum, bidang pemberdayaan perempuan dan anak, akan mendampingi misalnya korban-korban tersebut, didampingi sampai proses pengadilan, nanti pendampingan trauma, kan kadang-kadang korban perlu pendampingan trauma healing seperti itu. Jadi contohnya seperti itu. Dan untuk pelatihan-pelatihan, kemarin kami juga sudah alhamdulillah bekerja sama dengan Dinas Sosial Provinsi Bengkulu memberikan latihan dasar untuk lembaga kesejahteraan sosial di bidang disabilitas dan anak. Di situ kami memberikan motivasi bagaimana cara mendapatkan sumber daya keuangan dari pihak luar, bagaimana cara membuat proposal yang baik. Jadi benar-benar ke hal-hal yang teknis. Kita juga sudah turun langsung seperti itu. Oke, Ibu Destita, Bung Damar, kita ketahui persoalan perempuan dan anak di Provinsi Bengkulu ini biasanya dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi. Tentunya HKTI apakah perlu menyikapi hal tersebut? Apakah hanya pada profesi petani saja? Apakah juga menyentuh kepada persoalan pribadi? Maksudnya bukan pribadi, dilatar belakangi oleh persoalan ekonomi yang berujuk kepada persoalan pribadi. Ini seperti apa? Ya, baiklah Bang Rocky, terima kasih. Jadi benar, tidak bisa dipungkiri ya, ketika persoalan kekerasan rumah tangga itu terjadi, mayoritas kita melihat itu motifnya itu ekonomi ya. Nah itu dari artinya ekonomi bicara kesejahteraan. Jadi apapun profesi dan dari kalangan mana saja pun, sektor terkecil ruang lingkup itu keluarga, keluarga petani, keluarga nelayan, keluarga ASN, ya kan, keluarga swasta. Kalau tingkat kesejahteraannya tidak bisa terpenuhi, ya persoalan akan muncul. Salah satu tadi kekerasan. Bahkan yang pernah dulu kita sangat melihat, mengamati aksi keji orang tua menyiram anaknya sendiri pakai air panas. Itu kalau tidak salah di Bengkulu Utara kalau tidak salah. Nah, di Pulau Enggano kalau tidak salah. Nah, itu belum lama ini kita lihat. Bagaimana, artinya kenapa itu terjadi ya kan? Nah, makanya kita dari HKTI melakukan supaya semacam sosialisasi edukasi ya, bagaimana bagaimana cara mengontrol ya, bagaimana mengontrol emosi ya kan. Inilah kadang-kadang kurangnya pemahaman dan mungkin keimanan ya. Ya, ini perlu juga kita bentengi, kita bekali lah. Karena sesulit apa persoalan, kalau kita berada pada titik nadi terendah itu, iman lagi tinggal. Nah, makanya kita memberikan edukasi bagaimana ya sesulit apapun kondisi kehidupan, itu kita harus mampu survive gitu kan. Ya, karena setiap persoalan itu tidak mungkin tidak ada solusinya. Nah, tinggal lagi bagaimana ini sebenarnya bagaimana peran kita bersama untuk memberikan semacam pendampingan tadi, bagaimana memberikan pemahaman kepada keluarga petani, keluarga nelayan, untuk bisa menyikapi sebuah persoalan itu dengan bijak. Jangan kemudian dikit-dikit emosi, dikit-dikit kekerasan ya kan. Karena kita tahu undang-undang kekerasan ini sudah sangat berat sebenarnya. Cuman memang mungkin belum adanya efek jera ya. Efek jera sehingga artinya hukum yang benar-benar bisa tegas gitu ya. Karena kenapa masih terjadi gitu kan? Ini pertanyaan kita. Kenapa masih terjadi wanita dipukuli atau anak dibully, anak kemudian disakiti kan oleh keluarga terdekat. Bahkan baru-baru ini di Rejang Lebong, ayah memperkosa anaknya sendiri kan, usia 9 tahun. Ini kan ironis, khatib pula.
sebagai khotib. Ini yang kita akhirnya Itu oknum ya. nah artinya inilah cerminan kita bersama agar jangan sampai persoalan ini ya balik-balik ke keluarga. Siapapun dia, semua kalangan itu kalau dari keluarga kita sudah mampu membentengi diri ya dengan persoalan-persoalan yang seberat apapun dengan cara bijak, saya pikir persoalan ekonomi pun bisa teratasi ya kan. Nah, tinggal lagi kitanya bagaimana peran semua, mungkin dari TPS Sriwijaya, dari tokoh masyarakat, tokoh agama ya kan. Ya sama-sama memberikan edukasi. Kemudian di tingkat-tingkat RT, RW ini kan perlu keterlibatan dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, misalnya arisan. Nah, mungkin disitulah sebenarnya bagaimana membangun emosional, bagaimana membangun komunikasi ya kan. Jadi kadang-kadang persoalan itu muncul, mungkin dia tidak bisa mau kemana, curhat mau kemana. Ini kan sehingga dia bingung. Tidak ada yang memotivasi dia ketika dia dalam masalah. Termasuk petani, bagaimana ketika dia kesulitan masalah modal, misalnya kesulitan bagaimana mereka mendapatkan pupuk, bingung dia mencari informasi. Nah, inilah peran-peran kita melalui kelompok tani yang ada di Kota Bengkulu yang sekarang jumlah kelompok tani 338 kelompok, ya kan, dengan jumlah gabungan kelompok itu sekitar 68 gabungan kelompok tani di Kota Bengkulu. Saya pikir inilah peran kita bersama, jangan sampai tadi ekonomi tadi jadi semacam momok, jadi semacam kambing hitam. Padahal sebenarnya kalau ekonomi itu bisa saja kita atasi sepanjang kita bisa mampu meredam emosi-emosi tadi dengan program-program mungkin pembekalan, keimanan, kegiatan-kegiatan kemasyarakatan gitu. Oke, baik. Bung Damar, Ibu Destita, sebelum kita melanjutkan dialog memasuki sesi kedua, kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini. Iya. FM Pro 1 FM. Cobain ini nih, bisa bikin kreatif loh. Enggak ah, aku pede kok sama karyaku. Kenapa murung? Coba cicip dikit, bisa bikin kamu happy. Ide apa sih? Halu kamu. Aku punya hobi dan kegiatan positif yang bikin aku happy tahu. Bro, nggak usah lah olahraga. Nih, kalau pakai ini nih, bisa bikin kurus loh. Ah, hoax. Kalau mau kurus, ya olahraga, bukan pakai narkoba. Ingat, jangan takut menolak narkoba. Takutlah jika terjerat kasus narkoba. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun. Dirgahayu, Republik Indonesia. Pro 1 FM. Ya pendengar, masih dalam dialog Lintas Bengkulu Pagi edisi hari ini, Kamis 11 Agustus 2022 bersama saya Rocky Eka Putra dan juga bersama dua narasumber yang saat ini masih setia di studio RRI, yakni Ibu Destita selaku Ketua Pengurus Daerah Serikandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya Provinsi Bengkulu, dan kemudian ada Bung Damar, Sekretaris Himpunan Kerukunan Tani Indonesia KTI Kota Bengkulu. Baik, kita ke Ibu Destita nih. Seperti disampaikan oleh Bung Damar tadi, persoalan masyarakat itu lagi-lagi kepada ekonomi, dan jika ekonominya semakin terpuruk, kembali lagi kepada diri sendiri bisa menahan atau tidak cobaan tersebut. Lagi-lagi kepada keimanan, artinya seperti itu kan. Dari Sri Kandi sendiri, apakah ada program seperti itu nanti atau seperti apa? Iya, terima kasih Pak Rocky, Mas Damar ya. Bener banget ya bahwa sekarang ini kadang-kadang landasan masalah tuh ekonomi. Balik-balik lagi ke keluarga. Ke keluarga itu perempuan memiliki peran yang sangat penting. Bagaimana kita menjaga keluarga kita supaya tetap harmonis tadi, sehingga tidak terjadi kekerasan di dalam rumah tangga dan nanti bisa menyebar ke luar. Untuk program Sri Kandi ini kita yang pertama mungkin akan melakukan sosialisasi. Kita akan mengedukasi perempuan-perempuan di Bengkulu ini untuk menjadi perempuan yang bisa tangguh, perempuan tangguh, perempuan tangguh di dalam keluarga. Dalam arti kata kita bisa menjaga keluarga kita, menjaga keharmonisan keluarga kita, mendidik anak-anak kita, berkomunikasi dan bernegosiasi dengan suami kita. Karena penting loh, perempuan pegiat perdamaian ini penting untuk melakukan negosiasi. Suami pun seperti itu, karena kalau kita bisa berkomunikasi, bernegosiasi dengan suami tentang keadaan ekonomi tadi dikatakan sulit, kita bisa menemukan jalan keluar, kita sama-sama untuk mencari solusi untuk keluarga, insya Allah kekerasan tidak akan terjadi. Tapi kan yang saat ini terjadi, perempuan itu merasa lemah, tidak berani, tidak berkomunikasi. Jadi suami juga bingung untuk berkomunikasi bagaimana, akhirnya emosi, terjadi kekerasan seperti itu. Jadi kita akan tingkatkan supaya perempuan-perempuan di Bengkulu ini menjadi perempuan-perempuan yang berani, perempuan-perempuan yang tangguh, bersama Sri Kandi melakukan sosialisasi, pendampingan, edukasi. Mungkin kita akan memberikan suatu pojok curhat. Tadi kan katanya orang-orang sulit nih mau curhat kemana nih perempuan-perempuan. Dari Sri Kandi nanti kita bersama-sama kita akan bahas program kerja realnya. Mungkin bisa aja pojok curhat untuk perempuan, kita saling berbagi, sharing, siapa tahu dengan bercerita satu sama lain bisa memberikan solusi seperti itu. Mungkin itu salah satu program-program. Kaum perempuan, ibu-ibunya. Bagaimana dengan anak-anaknya? Anak-anak itu jadi perhatian juga di kita ya. Anak-anak juga kita dari ibu mungkin akan terus menurunkan ke anak-anaknya. Anak-anak kita bekali dengan keberanian juga. Kan kasus-kasus sekarang perundungan, bullying karena anak-anak takut. Anak-anak tidak berani. Nah, jadi dari anak-anak kita akan tumbuhkan keberanian anak-anak, bahwa anak-anak harus berani, harus belajar dengan baik, tidak usah takut ya terhadap kekerasan-kekerasan seperti itu. Program-programnya kita akan edukasi, kita rangkul anak-anak tersebut, kita berikan motivasi dan juga cara-cara bagaimana kalau nanti ada perundungan di sekolah harus melapor, jangan takut, dan juga terhadap guru-guru mereka juga. Biasanya itu Ibu Desita pengaruh dari luar biasanya. Kalau anak-anak biasanya ada perilaku yang kurang baik, biasanya ya maaf kita ngomong, mungkin karena perilaku era globalisasi saat ini, mungkin perkembangan gadget sendiri dan informasi yang diterima oleh masyarakat, apalagi masyarakat petani. Sekali dapat informasi yang baru itu biasanya langsung dipraktekkan ini. Ini seperti apa nih? Kira-kira perhatian khusus untuk anak-anak sendiri nanti. Terhadap kemajuan gadget ini ya. Iya, ini benar sekali Pak Rocky, karena sekarang digital itu udah sangat cepat ya, informasi cepat, apapun ditiru. Tapi
memang ada sisi positif dan negatifnya. Kalau sisi negatifnya, kalau kita tidak mengedukasi anak-anak dengan baik bahwa kita harus bisa memilih, itu nanti mereka akan terprovokasi yang negatif. Tapi tidak hanya anak-anak sih, menurut saya kita juga harus mengedukasi orang tuanya, ibunya, ayahnya. Kadang-kadang kalau ibunya aja nggak tahu apa yang dilihat, gimana cara lihatnya, gimana dia bisa ngontrol gitu kan. Jadi kita nanti akan memberikan sosialisasi tentang penggunaan gadget terhadap anak-anak kepada orang tua dan juga anak-anak. Dan baru kemarin kami melakukan pelatihan di dinas bersama dinas sosial. Kami dari Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya kedepannya akan mengadakan training bagaimana membuat konten yang menarik di gadget. Jadi itu kan positif ya. Jadi tidak hanya yang negatif. Jadi anak-anak itu nggak apa-apa suka gadget karena sekarang kan memang teknologi maju. Jadi Sri Kandi akan memberikan training bagaimana membuat konten yang baik, bisa nanti disosialisasikan untuk kegiatan-kegiatan mereka yang baik seperti itu. Oke, Bung Namar. Gimana menanggapi persoalan tersebut? Ini kan anak-anak petani ini yang perlu perlu diedukasi. Perlu perhatian atau ada edukasi. Ya benar, terima kasih Bang Rokin. Jadi sangat kita apresiasi ya langkah terobosan dari Sri Kandi TP Sriwijaya ini yang sudah luar biasa ya gerakannya. Dan kami dari masyarakat petani sangat mengapresiasi itu karena memang sekarang di era kemajuan teknologi, era gadget sekarang memang tidak bisa dipungkiri lagi sudah menjadi kebutuhan ya, bukan lagi gaya hidup. Sudah jadi kebutuhan, semua informasi bisa diakses sana. Tinggal lagi kita untuk anak-anak petani juga kita mengedukasi keluarga jangan dilarang anak-anak, tapi diarahkan. Karena kita tidak bisa lagi membendung untuk melarang, kamu jangan pakai gadget. Nggak bisa lagi, karena di sekolah pun sudah pakai gadget. Sekolah sudah berbasis online, ya kan. Apalagi kemarin kita 2 tahun diterpa pandemi, sudah diharuskan malah belajar secara online. Artinya penggunaan HP ini, gadgetnya sudah menjadi kebutuhan. Nah, tinggal lagi bagaimana peran keluarga petani, bagaimana peran semua pihak untuk mengedukasi keluarga ini ikut mengarahkan anak-anak itu supaya tidak terjadi satu kenakalan remaja, bullying segala macam. Dan salah satu program memberikan pelatihan bagian membuat konten, saya pikir itu suatu terobosan yang bagus. Karena kenapa? Ya anak-anak sekarang kan suka yang hal-hal baru kan, apalagi sekarang kan ada istilah itu Citayam Fashion Week yang sudah yang jadi virus ya, sudah jadi virus ya di kalangan anak-anak. Saya pikir ini diarahkan, jangan dilarang, diarahkan bagaimana dengan program sisi positif. Misalnya tadi mungkin kayak festival besure misalnya. Saya pikir bagus dikolaborasi, diinovasikan. Kain batik besure. Kain batik basure ya. Kain batik basure ini bagaimana anak-anak itu diarahkan Fashion Week mungkin ya, karena ini bentuk luapan ekspresi anak-anak sekarang itu kan hal-hal yang baru nih. Makanya kita sebagai orang tua, sebagai semua pihak itu mengakomodir apa yang menjadi sehingga anak-anak itu tidak ya, kalau dengan adanya kegiatan artinya kenakalan anak-anak, kenakalan remaja termasuk bahaya narkoba ini akan terjauhkan gitu kan. Karena dia dengan buat konten jadi anak-anak yang kreatif ya kan. Ya, nggak masalah kalau pikir nyeleneh. Itu tinggal lagi bagaimana kita mengemasnya saja dengan. Makanya dengan momentum HUT 17 ini, dengan usia peringatan 77 tahun ini, sebenarnya semua pihak itu bisa berbondong-bondong meramai-ramai membuat konten kreatif dengan tema 17 termasuk kalangan petani, buat konten kreatif. Mungkin bisa divariatifkan dengan fashion show apa segala macam. Saya pikir ini menjadi wadah anak-anak kita, generasi bangsa kita, sehingga jauh dari namanya kenakalan remaja yang sekarang sudah sangat menghantui ya. Nah, termasuk juga menghilangkan kecanduan game online segini kan. Game online sudah jadi virus juga. Nah, jadi tinggal lagi bagaimana kita mengarahkan, menciptakan wadah anak-anak ini menjadi lebih kreatif dan produktif. Gitu. Tapi kayaknya kalau cerita game online bukannya anak-anak. Bapak-bapak juga. Artinya gini, kalau bapak-bapak orang tua saya pikir dia kan sudah punya benteng, dia sudah bisa menentukan yang mana yang baik dan buruk. Tapi kalau anak-anak saya pikir sebagai generasi bangsa perlu kita arahkan. Kadang-kadang anak ini kan masih labil nih. Kalau tidak kita arahkan, dia akan menjadi generasi yang labil. Nah, ini bahaya, ini ancaman bagi kita. Berarti bisa juga nanti anak petani sambil main game di sawah. Bisa, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali, Bu. Karena kenapa? Sekarang di era gadgetisasi atau digitalisasi ini harus semua kalangan menyentuh. Petani harus jadi petani modern. Anak petani juga harus jadi anak petani modern. Karena apalagi misalnya bagaimana tutorial menanam padi yang baik. Misalnya. Buat konten. Saya pikir ini menjadi anak-anak yang kreatif. Bagaimana mengatasi hama misalnya, bekecot misalnya. Ya kan?
ini kan bagaimana bekecot jadi makanan yang enak dan lezat misalnya. Oh ternyata kan, ini kan ada fakta-fakta baru nih. Bahkan bisa jadi penelitian nanti bagi anak-anak kita, bagi para perguruan tinggi. Nah ini bagaimana peran perguruan tinggi melalui mungkin advokasi dari TP Sriwijaya dan kita bersama KTI nanti mendatangkan para pakar-pakar kan. Oh ternyata bekecot itu punya khasiat ini loh ternyata. Nah ini kalau bagi anak-anak petani bisa dikontenkan, saya pikir bisa inovasi bermanfaat. baru ya? Nah selain dia bisa menggali ekspresi atau kreativitas dia. Apalagi kalau masuk ke dunia internet bisa menghasilkan ya. Bisa menghasilkan. Nah itu kan multi efek jadinya. Iya. Oke. Ibu Destita, kita lihat khususnya TP Sriwijaya hanya fokus kepada perempuan dan anak. Ini jika dilihat saat ini memang era digitalisasi memang sangat pesat. Tentunya dari TP Sriwijaya memanfaatkan teknologi untuk memberikan ya advokasi dan pendidikan kepada perempuan dan anak itu seperti apa nih nanti ini? Iya, makasih Pak Rocky ya. Ya kita memang fokus ke perempuan dan anak karena perempuan itu tonggak ya, basic kekuatan inti ya dari semuanya ya, dari keluarga dan lain-lain. Kita edukasi kita bisa melalui digitalisasi tadi dengan melalui sosialisasi kegiatan di media massa bahwa perempuan harus berani, perempuan harus memiliki kekuatan, tangguh, seperti itu kita sosialisasi media massa. Kita lakukan seminar-seminar secara offline, kita lakukan diskusi-diskusi langsung, kita lakukan pendampingan kasus. Jadi seperti itu. Jadi kita akan ke semua sektor, ke semua pihak, kita akan berkolaborasi untuk mengadvokasi yang kegiatan-kegiatan perempuan dan anak. Artinya kegiatan seperti yang disampaikan oleh Bung Damar. Iya. Salah satunya tadi pengaruh game. Iya. Ini gimana cara? Ya kita edukasi ya, yang tadi ibu-ibu tuh pengaruh game tuh anak-anak kita edukasi, kita datang ke sekolah-sekolah, memberikan edukasi bahwa game itu mungkin boleh, tapi kita tidak bisa melarang. Karena kadang-kadang kalau kita anak dilarang tuh jiwa berontaknya tuh akan keluar. Jadi langsung reaktif. Kita akan memberikan pendekatan edukasi baik dekat sekolah-sekolah, ke guru-guru, dan juga tadi tidak hanya ke anak-anak tapi juga ke orang tuanya. Kalau orang tuanya tuh ini ada loh game seperti ini, tolong dikontrol anak-anaknya seperti itu. Jadi sosialisasi, edukasi, pendampingan. Oke, Ibu Destita, dari TP Sriwijaya sendiri khusus dalam memperingati 17 Agustus 2022 tahun ini, biasanya dalam memperingati itu harus ada kegiatan unik-unik biasanya kan. Itu yang biasanya kalau kegiatan unik pasti rame itu. Ya. Insya Allah. Ini dari TP Sriwijaya sendiri ada nanti atau seperti apa nih? Ya, terima kasih Pak Rocky. Seperti tadi kita sampaikan ya, Insya Allah hari Sabtu ini Sri Kandi Tenaga Pembangunan Sriwijaya bekerja sama dengan Dinas Pariwisata Provinsi, dengan beberapa organisasi dan lembaga akan mengadakan pawai batik kain batik besurek katanya. Jadi sebutnya pawai kain batik besurek di Pantai Panjang. Kita mulai dari jam 2:30. Jam 2:30 sore ini harapannya sudah, kan kalau hari Sabtu tuh kadang-kadang ada keundangan, ada acara macam-macam. Setelah selesai kegiatan, sore-sore kita kumpul di pantai, pakai kain batik besurek. Di sana nanti mungkin ada door prize yang menarik. Insya Allah kita sedang komunikasikan ke provinsi, bisa dibuka oleh Bapak Gubernur mudah-mudahan. Dan itu meningkatkan rasa nasionalisme melalui budaya di Bengkulu ini. Itu kayak fashion week juga nih. Iya, kita pawai jalan nanti dari Malibu ke arah Sport Center. Di situ sampai ada beberapa yang sudah katanya saya dengar sudah ada seragam sendiri, ada yang mau pakai macam-macam aksesoris seperti itu. Nanti kita akan sebarkan di media massa sampai ke nasional bahwa ini ada loh batik besurek di Provinsi Bengkulu sebagai salah satu budaya di Indonesia yang bisa kita angkat ke depannya. Itu salah satu kegiatannya. Kegiatan lainnya apa? Hari Minggu insya Allah kita di perumahan Perumdam, nanti kita ada senam lansia. Jadi kita merangkul lansia untuk senam sehat, kemudian ada pemeriksaan kesehatan basic gratis. Di sana ada pemeriksaan gula darah, kolesterol, konsultasi dokter, seperti itu. Dan ada pelayanan KB juga. Kami bekerja sama dengan BKKBN akan ada mobil untuk KB, konseling KB, pemasangan KB, dan juga dari Badan POM memberikan edukasi bagaimana menggunakan kosmetik yang baik untuk ibu-ibu, perempuan, bagaimana memilih makanan yang baik, bagaimana memilih obat yang baik, menggunakan obat yang baik. Jadi seperti itu. Berarti tidak ada lomba misalnya
memasangkan kosmetik kepada pasangan. Ada lomba. Jadi selain itu nanti ada lomba-lomba kecil. Jadi misalnya adalah beberapa lomba-lomba yang biasa, misalnya makan kerupuk atau mungkin makin tepung atau mungkin memasangkan lipstik ya, seperti itu nanti ada sebagai pemeriahnya gitu. Oke. Dari HKTI sendiri seperti apa nih? Apakah ada melaksanakan kegiatan yang unik? Ya, terima kasih. Jadi Bung Rocky, sebenarnya kita beberapa waktu lalu sempat pengen sih melemparkan wacana bagaimana kegiatan festival pawai layang-layang kain basure. Nah, ini kan kalau layang-layang kan identik kan bahan kan ada ke layang-layang bahan parasut kain, dibuat motif basure. Nah, ini kan belum pernah ini. Nah, ini makanya kemarin kalau pengen kita lemparkan ke wacana dalam rangka HUT Kota Bengkulu. Nah, tapi karena waktu udah mepet, kalau untuk kita paksakan di 17 Agustus ini agak mepet karena di saat panen raya misalnya petani di suatu tempat kita desain kan bagaimana menggelar di momen HUT Kota Curug ini, masyarakat petani itu mengadakan festival layang-layang motif kain basure. Nah, ini kan menjadi ini bisa mendatangkan loh, bisa meningkatkan daya tarik, dan ini saya pikir terobosan belum pernah ada festival layang-layang motif kain basure. Kalaupun ada festival layang-layang biasa gitu, kayak kemarin kalau salah di beberapa tahun yang lalu ya di Pantai Panjang kalau salah, beberapa tahun momen HUT 17. Nah, ini kita dari masyarakat petani pengen bagaimana pada saat panen raya ya dihadiri semua pemangku kebijakan, kepala daerah, kita adakan festival layang-layang kain basure. Nah, ini kita akan rancang, kita akan rumus nanti. Disitulah nanti bagaimana kemeriahan masyarakat petani ikut andil dalam memeriahkan HUT Kota Bengkulu yang jatuhnya pada bulan Maret. Ya, itu nanti kita tahun depan ya. Karena memang persiapan ini kan ya festival yang lain ini kan butuh persiapan yang matang nih. Misalnya lokasi, aksesnya, kemudian bagaimana akses kendaraan. Karena kan masuk ke sawah tuh nggak dekat Bang Rocky. Jauh. Jadi kita harus benar-benar matang karena jangan sampai nanti malah tidak rame gitu kan. Nah, ini apa mungkin ini kan masih ada waktu nih. Ya. Pelaksanaan upacara di sawah misalnya kayak nah gitu. itu sebenarnya ada kemarin tuh. Ada YouTube anak-anak pelajar. Iya, unik. Jadi upacara di tengah sawah. Ya, pengibaran atau mungkin pembentangan atau apa. Ini masih kita diskusikan. Jadi memang belum pernah upacara di tengah sawah ini. Kalau kemarin kita ada teman-teman dari KNPI kemarin upacara di Port Marlboro itu di Marlboro ya, di pantai di Benteng Benteng Marlboro, di situ kemarin kita setting. Nah, dan gini kita pikir ya kayaknya kemarin di teman-teman tuh bisa juga pikir upacara nih agak unik kan, upacara tengah sawah kan sambil makan nasi daun pisang kan keren tuh. Selesai upacara kan. Jadi semangat nasionalismenya tuh terpatri dalam benak-benak masyarakat petani. Gimana? Berarti belum ya? Iya, insya Allah kita planning dulu. Planning kan. Nanti sama-sama di Pawai Besurek ya. Iya. Siap. Oke. Kita ketahui nanti 17 Agustus ke-77 usia yang tidak muda lagi. Semestinya kalau dilihat dari perkembangan daerah sudah maju semestinya kan. Benar. Ini kira-kira Ibu Desnita melihat seperti apa nih? Perkembangan di Provinsi Bengkulu. Ya, kita khusus provinsi pasti. aja. Ya, saya melihat sudah sangat progres untuk kemajuan di provinsi kita. Seperti beberapa waktu yang lalu Bapak Gubernur juga menginformasikan akses jalan tol dan lain-lain sudah dibuka. Jadi kedepannya pasti lintas ya, karena jalan lintas sudah ada, akses sudah terbuka, pasti akan berimbas ke ekonomi masyarakat juga. Saat ini ekonomi sudah mulai menggeliat, dan juga kemarin baru saja beberapa minggu yang lalu Bapak Menteri Pak Sandiaga datang. Jadi itu kan menunjukkan bahwa progres di bidang pariwisata juga sudah mulai berkembang. Sudah ada desa wisata Indonesia masuk ke 50 besar kan di Indonesia, berarti sudah berprogres di bidang wisata juga sudah. Infrastruktur sudah, ekonomi sudah mulai maju dengan banyaknya acara-acara UMKM yang disupport oleh pemerintah, masyarakat. Jadi progres sudah ada, sudah banyak. Dan tapi tentunya kita berharap akan terus maju ya provinsi kita tercinta ini Bengkulu, kedepannya di
Jadi mulai dari sekarang sampai 77, 78 seterusnya ya, seperti itu ya. Tapi mungkin juga TP Sriwijaya perlu menyuarakan persoalan jalan nih kayaknya. Ya. Oh ya, jalan ya. Jalan kenapa? Kalau ibu-ibu jalan, anak-anak kalau seandainya tersandung kan nanti bahaya juga. Ya itu dari infrastruktur ya. Iya. Mungkin infrastruktur kita di luar sudah mulai bagus ya, positif. Kita Dalam. mungkin kedepannya kita akan sama-sama berkomunikasi bagaimana yang infrastruktur di dalam kota ini ya, Iya. dalam kota kita supaya lebih aman ya. Ya saya juga melihat beberapa jalan itu Iya. jeglongannya terlalu tinggi perlu ya. disuarakan Karena juga itu tuh bahaya juga untuk iya. perempuan dan anak kan itu Iya. bisa Kecelakaan tunggal. Kecelakaan. Iya, apalagi perempuan kalau bawa motor, Iya. dan bawa motor kan biasanya lebih unik dibanding laki-laki ya. Oke, Bung Damar. Ya. 77 tahun kemerdekaan melihat Provinsi Bengkulu saat ini seperti apa? Ya, untuk secara keluarnya Provinsi Bengkulu sudah mulai menunjukkan ya, bahkan data terbaru bahwa Bengkulu menjadi daerah termaju kedua se-Sumatera dengan tingkat ekonomi pertumbuhan ekonomi 6%, ya kan? Artinya ini menjadi kita apresiasi lah langkah pemerintah. Tapi tadi kita masih dari kacamata petani melihat bagaimana sinkronisasi dan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Bengkulu dengan pemerintah daerah kabupaten kota ini masih belum jalan, khususnya di Kota Bengkulu ya. Masih banyak kita temukan jalan-jalan berlobang, ya kan? Itu bisa sangat membahayakan. Karena jadi dengan karena tolak ukur kemajuan itu daerah tuh kalau saya lihat jalannya. Jalan. Kalau jalannya sudah bagus, artinya secara akses transportasi kendaraan lalu lintas mobilisasi masyarakat itu lancar gitu. Kemudian ya mengurangi angka kecelakaan. Artinya menghilang nyawa orang, artinya kan ini kan menjadi masalah nanti kan. Dan saya pikir itu menjadi PR besar sekali pemerintah di sana, apalagi di tengah program Merdeka Belajar. Ya kan, program Merdeka Belajar bagi para anak-anak ini saya pikir bagus, tinggal lagi bagaimana implementasi program Merdeka Belajar ini benar-benar merdeka. Artinya tidak serta-merta dibebaskan belajar semau-maunya saja tanpa dikontrol. Nah, makanya peran keluarga petani, keluarga nelayan untuk memberikan pengawasan terhadap anak. Karena guru masih terbatas. Ya. Orang lingkungan juga masih terbatas. Makanya pengaruh lingkungan, pengaruh kemajuan teknologi ini harus menjadi perhatian serius bagi keluarga. Karena itulah benteng terakhir terhadap persoalan yang ada di tingkat keluarga. Kekerasan, asusila. Ya, ini berangkat dari bagaimana lemahnya ketahanan keluarga. Nah, makanya kita mengedukasi keluarga petani untuk bisa memberikan pengawasan terhadap anak. Ya, seorang suami bisa mengerti apa yang maunya istri, ya kan? Bagaimana menciptakan ekonomi kreatif. Karena tadi ketika di tengah masalah kita harus berpikir, ya kan? Bagaimana berinovasi. Ketika nelayan ketangkapannya sulit, dia bisa membantu ibu rumah tangganya untuk jualan apa gitu, jualan ikan asin atau apa kan. Ini kan menjadi alternatif, ya kan? Begitu juga petani ketika mengalami masalah misalnya hama, ya kan, berdampak pada penurunan produksi padi segala macam kan. Ini bisa lewat dari program-program UMKM gitu, Bung Rocky. Oke, semoga apa yang kita sampaikan hari ini didengar oleh pemerintah ya. Amin. Amin. Insyaallah. Itu menjadi PR jalan. Oke, Ibu Destita, Bung Damar, terima kasih atas kehadirannya di studio karena kita keterbatasan waktu harus mengakhiri dialog hari ini. Sukses selalu Ibu Destita, Bung Damar. Amin. Sukses semua Semoga untuk kita. Sukses. Semoga tidak bosan-bosan untuk datang ke RRI. Amin. Insyaallah. Ya, baik. Demikian dialog lintas Bengkulu pagi edisi Kamis 11 Agustus 2022. Kita bakal bertemu kembali esok di waktu yang sama dengan tema yang berbeda. Akhir kata, saya Rocky Eka Putra mengucapkan selamat pagi dan sampai jumpa.